Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istaris Iriana Budi dari SMKM 1 Kabupaten Trenggalek. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang routing. Apa itu routing? Routing merupakan proses memilih jalur atau path yang harus dilalui oleh paket. Routing ada dua, direct routing dan indirect routing. Direct routing adalah paket yang dikirimkan secara langsung tanpa melalui gateway. Sedangkan indirect routing untuk menuju ke perangkat lain harus melalui gateway. Pada routing kita mengenal istilah namanya tabel routing. Tabel routing di sini menyimpan semua informasi routing dari mana sumber dan tujuannya. Konfigurasi routing ada tiga, yaitu minimal routing, static routing, dan dynamic routing. Untuk yang minimal routing berarti routing yang hanya berlaku pada komputer personal atau satu komputer saja. Untuk yang static routing penjelasannya seperti berikut, di mana dia tidak membebani CPU, tidak diperlukan komunikasi antar router. Biasanya pada jaringan besar, hal ini akan menyita waktu dan tenaga karena admin harus menambah secara manual bila ada tambahan jaringan. Untuk dynamic routing, seorang admin tidak perlu untuk menyeting secara manual karena otomatis ketika jaringan bertambah maka otomatis routing juga akan bertambah. Isi-isi yang berada pada tabel routing ada beberapa, yaitu network tujuan, netmask, gateway, dan interface. Untuk network tujuan berarti adalah IP tujuan atau bisa dinamakan network address tujuan. Netmask adalah subnet mask, dan gateway adalah alamat IP yang menjadi target pengiriman paket data untuk network tujuan. Ini adalah gambar contoh dari minimal routing. Untuk yang static routing ada beberapa contoh kasus yang ada disediakan di sini. Bila ada seperti gambar berikut, terdapat dua router, yaitu router 1 dan router 2. Di sini bila ada kasus seperti ini, berarti ada dua tabel routing yang harus disediakan. Nah, seperti ini. Tentukan IP gateway-nya dahulu. Nah, untuk yang pertama kita menganalisa di router 1 dengan network address 192.168.1.0, netmasknya sekian, tanpa gateway, ETH-nya 0. Ini merupakan direct routing. Kita menganalisa direct routing terlebih dahulu untuk memudahkan pengerjaan. Direct routing adalah routing yang langsung terhubung tanpa melalui gateway. Bila router 1 ingin menghubungi jaringan 192.168.0, maka di router 1 harus ada IP network address tujuan dengan netmask adalah sesuai ini. Gateway, kita pakai gateway-nya adalah 2.2. Jadi gateway yang dipakai ketika router 1 ingin menghubungi ke router 2, maka dia lewat pintu gateway adalah router ETH1. IP di sini IP router ETH1 adalah 2.2. Seperti ini. Atau kita bisa
membuat alokasi network address tujuan 0.0.0, jadi ke arah manapun, dengan netmask manapun, maka tetap pakai gateway 2.0. Maksudnya apa? Ketika di sini ada IP tambahan, maka dia juga otomatis detect. Nah, kita sekarang menganalisa di router 2. Untuk yang ini saya membuat menganalisa di indirect routing dulu. Jadi ketika router 2 ini menghubungi 1.0, maka network tujuan kita tulis di 192.168.1.0, netmasknya adalah 255.255.0, dengan gateway ada di router ETH1. ETH1 kita alokasikan IP 192.168.2.1. Yang net B adalah direct routing, sama net C adalah juga direct routing. Hasil tabel routing adalah seperti berikut. Terima kasih, demikian sedikit penjelasan tentang tabel routing. Kita sambung lain kali untuk materi selanjutnya.